Ini adalah channel Malspace, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Inilah Fate Wing Saga Season 2 Episode 5. Bloomy menghubungi Sebastian. Ia mengajak Sebastian ketemuan di luar sekolah. Namun sepertinya Sebastian mengetahui rencana Bloomy. Ia menolak. Begitu gagal, Rosalind dan Bavani lainnya muncul setelah lama sembunyi. Ada banyak mata-mata penyihir darah. Sebastian setiap kali mengumpulkan kekuatannya. Semakin banyak penyihir darah, maka kekuatannya semakin kuat. Bahkan hampir melebihi Rosalind. Mereka harus segera menghentikan aksi penyihir darah sebelum lebih kuat dari Bloomy. Bloomy, Aisyah, dan Musa berjalan bersamaan. Bloomy menceritakan kegagalannya bertemu dengan Sebastian. Langkah mereka berhenti setelah melihat Musa sedang pelantai. Ia ditegur Rosalind agar benar dalam menjalankan hukumannya. Musa kini telah kehilangan sihirnya setelah diserang oleh Scraper, dan seharusnya ia dikeluarkan dari Alfea. Mungkin karena Musa sahabat Bloomy dan ada kemungkinan kecil sihirnya kembali, maka Rosalind tidak mengeluarkannya. Stella mengajak Bloomy dan Aisyah mengambil paket dari istana ke gerbang. Di sana terdapat Beatrix yang memeriksa paketnya terlebih dahulu. Beatrix kepo dengan isi paketnya, namun Stella mengatakan akan menceritakannya nanti. Stella tidak enak sebenarnya pada Beatrix, tetapi Beatrix tidak sepenuhnya harus dipercaya. Di asrama, Aisyah menunjukkan kristal konvergensi pada Bloomy. Kristal yang dipinjamkan oleh Ratu Luna berkat negosiasi dari Stella. Sedikit informasi, kristal ini semacam baterai sihir peri. Mereka akan menggabungkan sihir mereka dan mengembalikan sihir Musa dengan mengisi daya. Semuanya telah bersiap. Walau Musa agak sedikit ragu ini berhasil, namun teman-temannya sangat bersemangat. Musa memegangi kristalnya, yang lain konsentrasi mengeluarkan sihirnya. Bloomy siap dengan sihir apinya. Stella siap dengan sihir cahayanya yang cantik. Aisyah siap dengan sihir airnya. Tera dan Flora siap dengan sihir buminya. Namun anehnya Musa tidak merasakan apa-apa. Nope, still nothing. Aisyah lalu menyarankan Bloomy untuk mengeluarkan sihir api naga. Bloomy menyetujui usul Aisyah. Musa sedikit takut dengan sihir Bloomy begitu ia melihat sihirnya mengalir pada kristal dan disusul oleh sihir yang lain. Seharusnya ini berhasil, tetapi Musa memaksa berhenti, bahkan menjatuhkan kristal tersebut lalu pergi. What happened? It wasn't working. Aisyah kesal idenya berakhir buruk. Bloomy mencoba menenangkan. Ia ingin menemui Sebastian. Walau sedikit buruk, tapi tidak ada pilihan lain untuk membantu Musa. Stella menemui Beatrix untuk membantunya mengambilkan kitab kuno kerajaan. Kali ini Beatrix tidak keberatan. Sementara Rosalind kini ia berada di lingkaran batu bersama Pak Silpa. Ia ingin mencari mata-mata penyihir darah dengan menerapkan solid pada batas magi sehingga terpantau jika ada yang keluar masuk tabir. Pak Silpa menyangka ini terlalu berlebihan. Bukannya dengan memeriksa identitas siswa dan tamu perjamuan itu juga sudah cukup. Namun Rosalind tetap melakukannya. Bloomy telah masuk ke batas magis untuk pergi ke dunia utama. Sky sebenarnya ragu dan khawatir padanya.
Tetapi Bloomy berjanji akan baik-baik saja. Sebelum Bloomy pergi, ia sempat menyadari batas magis menerima Solin. Tetapi Bloomy tidak peduli. Bloomy telah bersama Sebastian. Bloomy menyangka lelaki jahat tersebut akan mengajaknya ke tempat lebih private. Ternyata realitanya di kedai makanan bahkan sedang ramai pengunjung. Meski begitu, Sebastian takjub dengan keberanian Bloomy yang mampu menemuinya seorang diri. Bloomy berkata ia hanya ingin tahu bagaimana cara Musa mendapatkan sihirnya kembali. Dengan imbalan kitab kuno menjadi milik Sebastian. Sebastian seperti tidak tertarik, rupanya buku tersebut milik ayahnya dulu. Sebastian berkata, ada 2 cara untuk sihirnya kembali. Cara pertama, kembali ke proses awal, yaitu Scrapper menyedot sihir dariku, lalu mengembalikan padanya. Cara kedua, bunuh aku, semua akan kembali sihirnya. Jadi, kapan kau membunuhku? Bloomy pergi keluar, ia menelpon Aisyah dan menceritakan semuanya. Tentu semua teman-temannya terkejut dan khawatir. Aisyah, Stella, dan Flora menemui Rosalind untuk menemukan Bloomy segera. Takutnya Bloomy lepas kendali. Rosalind tidak panik, namun ia akan terus memeriksa koneksi Bloomy. Akan lebih baik jika Sebastian mati. Rosalind juga sedikit marah karena Beatrix mengambil kitab kuno atas permintaan Stella. Let's take a walk. Bloomy mengajak Sebastian ke tempat yang sepi. Tadinya ia akan membunuhnya saat itu juga. Tetapi Sebastian mengiming-imingi asal-usul Bloomy yang tentu hanya Sebastian yang tahu. Sebastian memberikan tawaran. Kau berikan aku sihir api naga, maka akan kuceritakan asalmu. Dengan begitu semua sihir yang kuserap akan kembali. Sama-sama untung. Bloomy bertanya untuk apa api naga ini. Ternyata Sebastian ingin kota Asterdale kembali dan memulai perang. Sama seperti Rosalind dan ayahnya, sama-sama terobsesi perang. Dan api naga adalah kartu trufnya. Bloomy adalah trufnya. Sebastian juga sempat menceritakan awal mula Bloomy dibawa oleh ayahnya. Namun Sebastian memutus ceritanya karena di luar kesepakatan. Bloomy tetap tidak ingin menyerahkan sihirnya. Sebastian menyayangkan Bloomy yang pulang dengan tangan kosong. Maka dari itu ia memberitahu Bloomy tentang kematian Bu Dowling yang dibunuh oleh Rosalind. Dia berbaring di pemakaman saat kau dan Rosalind dekat. Jika kau mau boleh menggalinya. Aku turut sedih. Seluruh teman Bloomy telah berada di batas magis termasuk Sky. Mereka khawatir dengan Bloomy setelah tadi ia menelepon dengan amarah yang tertahan mengenai aksi Rosalind. Sayangnya mereka tak bisa masuk karena selubung telah disegel. Rosalind telah berada di pemakaman. Bloomy datang lewat portal. Bloomy tidak menyangka Rosalind benar telah melakukannya. Rosalind melumpuhkan Bloomy agar tidak nekat. Ia berkata jika seharusnya mereka bekerja sama karena sama-sama kuat. Tugas melindungi Otherworld terlalu lemah bagi Bu Dowling. Tiba-tiba tubuh Bloomy dibuat membeku. Rosalind mengatakan jika sihir Bloomy bisa saja ia ambil dari dulu jika mau. Perkataan Rosalind membuat Bloomy semakin marah. Bahkan seluruh es di tubuhnya seketika mencair. Rosalind terkejut. Bloomy bangkit dan mengeluarkan api naganya. Alhasil kekuatannya meluas kemana-mana. On second thoughts, Sky panik. Yang mereka takutkan ternyata benar-benar terjadi. Bloomy lepas kendali dan Rosalind tewas terbakar. Fate the Wings Saga bersambung. Berlanjut ke episode 6. Inilah Fate the Wings Saga Season 2 episode 6. That sentence. Thank you, Sky. Agreement with Bhavani. That should now be Bloom out of. Pak Silpa memasangkan alat pencegah sihir pada tangan Bloomy. Kejadian di pemakaman harus dirahasiakan, kata Pak Silpa. Jangan sampai yang lain tahu penyerangan api naga yang menghabisi Rosalind.
Ratu Luna dari Solaria mulai berpidato. Ia mengumumkan kematian Rosalind. Meski ia tahu pembunuhnya adalah Bloomy, tetapi Ratu Luna menyalahkannya pada penyihir darah yaitu Sebastian. Pidatonya disaksikan dari berbagai kalangan termasuk penyihir darah. Bloomy terkejut dengan pernyataan Ratu Luna. Ini akan memicu perang. Bloomy sama sekali tidak bisa tidur. Stella datang dan membangunkannya. Stella menenangkan Bloomy. Apapun itu, Bloomy tidak salah. Sebastian yang memanfaatkan Bloomy dengan menceritakan hal pahit. Flora dan Tera akan mencari jasad Bu Dowling sebagai bukti bahwa Rosalind telah membunuhnya. Stella dan Aisyah akan membantu Bloomy agar dapat keringanan dalam kasusnya. Besok sidang akan dimulai. Singkat cerita, Ratu Luna telah tiba. Kedatangannya disambut oleh putrinya. Bloomy telah berada di kantor kepala sekolah. Ratu Luna datang untuk memulai sidangnya. Stella menawarkan diri menjadi pengacara Bloomy dan Aisyah menjadi saksi. Sedangkan Tera dan Flora mereka fokus mencari bukti di pemakaman. Saat Flora menaburkan kimia pengurai, justru tak ada yang muncul di balik tanah. Tera mencoba menarik benda yang mengganjal. Ada sesuatu yang muncul seperti bulatan tumbuhan yang menua. Ratu Luna menyangka Bloomy menuduh Rosalind membunuh Bu Dowling. Yang ia butuhkan saat ini yaitu bukti fisik. Namun sayang sekali Tera dan Flora tidak menemukannya. Bloomy hampir putus asa. Masih ada satu saksi yaitu Aisyah. Aisyah datang dan mencoba meyakinkan Ratu sebagaimana dia adalah anak dari orang tua yang mengelola air di Otherworld. Setelah Ratu yakin, Aisyah mulai bicara. Ringkasnya begini. Bloomy adalah peri yang tak ada dukungan sejak kecil. Ia tidak tahu orang tua kandungnya. Beda seperti kita. Bloomy mencoba membantu Musa untuk mengembalikan sihirnya dengan bertemu Sebastian. Jadi Bloomy tidak berbahaya, dia bukanlah pembunuh. Dan aku adalah seorang penilai karakter yang baik, jelas Aisyah. Ratu Luna tersenyum meledek kemudian berkata, "Kau mengencani Grey Owens." Aisyah bingung dengan pertanyaan Ratu Luna. "Kau seorang penilai karakter yang baik tapi kau berpacaran dengan penyihir darah," kata Ratu Luna. Aisyah tidak percaya. Seseorang lalu mencoba menjelaskan jika ternyata Grey pacarnya Aisyah telah bertengkar dengan salah satu spesialis. Dan begitu Pak Silpa periksa identitasnya, semuanya palsu. Aisyah pergi, kini Bloomy benar-benar tidak ada harapan. Stella memohon untuk tidak menghukum Bloomy, namun Ratu menunjukkan sesuatu. Sebuah surat dari Stella saat meminjam kristal konvergensi. Isinya tentang Bloomy. Bloomy adalah bom waktu. Tapi Solaria diuntungkan dengan kehadirannya. Saat dia meledak, kita bisa memanfaatkannya. Stella gugup tak menyangka ibunya membongkar. Tapi maksud Stella menulis itu hanya mencoba untuk disukai ibunya. Bloomy lalu bicara. Stella benar saat malam peristiwa itu pembelaan diri Rosalind untuk menyerangku dan aku membela diri. Surat itu juga benar. Sebenarnya ada momen yang seharusnya berhenti namun aku tetap melakukannya. Yang aku mau saat itu Rosalind mati dan api naga membantuku mewujudkannya, kata Bloomy. Bloomy siap menerima hukuman. Ratu Luna menghargai keterus-terangan Bloomy, namun keputusannya akan tetap dilakukan. Bloomy akan ditempatkan dalam keadaan statis untuk evaluasi ulang 20 tahun. Mau bagaimanapun Bloomy berbahaya bagi Otherworld. Stella panik, ia tidak terima jika Bloomy dikurung. Berbeda dengan Bloomy, ia menyetujuinya. Kini Bloomy dibawa ke Sanctum dan dikurung. Stella menangis, ia memohon untuk segera melepaskan Bloomy, namun ibunya tetap tidak bisa. Meski begitu, Ratu mengakui kelembutan Stella dalam membela Bloomy. Lembut tapi tegas. Ratu kemudian melepaskan tali kekang dari putrinya. Katanya Stella sudah pantas menjadi sang putri. Tetapi Stella menolak dan pergi. Stella menyampaikan hasil sidang pada Aisyah dan yang lainnya. Bloomy telah dihukum. Semuanya pun menangis dan berpelukan. It's over. I'm sorry. Di sisi lain, Grey telah pulang. Ia sebenarnya berat kehilangan Aisyah. Sebastian datang, ia menyampaikan agar tetap teguh dalam misinya. Grey sebenarnya bingung, toh Rosalind telah mati. Bagaimana mungkin harus terus membenci peri? Tetapi Sebastian memberi hal mengejutkan bagi Grey.
mengenai para peri yang menyalahkan penyihir darah atas kematian Rosalind. Spesialis telah bersiap untuk memulai penyerangan. Sky baru mendapat kabar jika Bloomy dikurung. Ia memutuskan untuk menemui Bloomy. Karena aksinya yang ceroboh, Sky ditangkap dan dipenjara. Di asrama, mereka sedang memikirkan cara untuk membebaskan Bloomy. Seperti tidak ada harapan, Flora kembali ke mejanya untuk menulis hasil lab. Seluruh tanaman di dekatnya layu. Ia mencoba menyegarkan dengan sihirnya, namun tetap kembali lagi. Saat tumbuhan lain layu, ada satu yang tidak, yaitu bulatan tumbuhan. Flora meminjam kristal pada Aisyah dan menyalurkan baterai sihir pada benda tersebut. Di dalam kurungan, Bloomy mengingat seluruh kejadian masa kecilnya. Bloomy kecil yang ceria, namun tidak ada yang mendukungnya. Tanpa sadar, ia menangis. Tiba-tiba, tangan seseorang menembus sihir lalu menghapus air matanya. Perlahan kurungan itu hilang. Bloomy tersadar. Bu Dowling? Mereka kini berada di gudang milik Bloomy. Flora menceritakan asal mulanya. Mereka tidak percaya ini akan berhasil. Bu Dowling menitipkan rohnya pada alam karena ia berhutang mengucapkan selamat tinggal. Bu Dowling meminta maaf karena tak bisa membantu dalam peperangan. Namun ada satu pelajaran untuk terakhir kalinya. Aku berpikir emosi positif yang melandasi sihir, sedangkan Rosalind sebaliknya. Tapi kami berdua salah. Untuk membuka sihir sejati, kalian semua harus berdamai dengan semua emosi. Jelas Bu Dowling. Bloomy pergi jalan-jalan untuk terakhir kalinya. Bu Dowling memberi Bloomy semangat. Ia sepenuhnya mempercayai Bloomy. Tapi yang Bloomy inginkan hanya bimbingan. Ia takut lepas kendali lagi. Bu Dowling lalu mengatakan sesuatu. Jangan berpikir untuk menyelamatkan dunia, tapi selamatkanlah duniamu sendiri. Sudah tiba waktunya Bu Dowling pamit pergi. Keduanya memberi pelukan. Tubuh Bu Dowling perlahan menghilang, terbang jauh dengan bayang-bayang. Flora dan Musa kembali ke asrama karena Bhavani tahu Bloomy telah kabur. Sementara itu, penyerangan saat ini dimulai. Para spesialis menyerbu rumahnya Sebastian. Namun tidak ada satupun orang di sana. Itu berarti penyihir darah sudah tahu rencana mereka. Padahal penyihir darah telah menyusup ke Alfea berkat bantuan dari Beatrix. Sebastian memasuki ruangan Beatrix. Rupanya mereka bekerja sama. Sihir Beatrix telah kembali. Ia mematikan seluruh listrik Alfea. Dan Sebastian memanggil ribuan scrapper untuk menyerang. Fate the Wings Saga bersambung, berlanjut ke episode 7. Inilah Fate the Wings Saga Season 2 episode 7. Musa dan Flora telah sampai di asrama. Pintu kamar mereka rupanya terbuka. Flora menawarkan diri untuk memeriksa terlebih dahulu. Seseorang menyerangnya dari belakang. Ia adalah Sebastian dan Beatrix. Musa panik, ia bersembunyi di lorong. Saat Beatrix memeriksa lorong, anehnya ia tak mengatakan yang sebenarnya pada Sebastian jika di sana ada Musa. Seluruh spesialis berkumpul di halaman gudang milik Bloomy. Bloomy memperlihatkan aksi penyihir darah yang membawa Bhavani ke basement pada Pasilpa. Musa berhasil merekam kejadian diam-diam. Mereka mulai menyusun strategi. Perang kali ini mereka harus bertarung dengan teman mereka sendiri yang di bawah pengaruh. Bloomy menceritakan tujuan Sebastian yang ingin memiliki api naga. Jika dia memilikinya, maka sihir peri akan dikembalikan. Pasilpa tidak menyetujui jika Sebastian memiliki sihir tersebut. Dia pasti akan serakah. Di sisi lain, Sky masih dikurung. Seorang penyihir membuka kuncinya. Atas kecerdasan Sky, penyihir itu bisa dikalahkan. Sky lalu mencoba keluar. Ia malah memergoki Beatrix sedang berbicara dengan Sebastian. Tugas Beatrix telah selesai. Ia meminta agar Sebastian mengatakan tujuannya. Namun pria itu tidak menjawab.
Ia kemudian pergi. Beatrix yang tidak dapat apa-apa, ia mengambil kitab kuno yang saat itu Bloomy kasih. Kitab itu bisa mengungkap tujuan Sebastian. Di gudang Bloomy, Aisyah, Stella, dan Tera memikirkan cara untuk masuk ke sekolah. Namun tiba-tiba Bloomy terjatuh. Seketika ia mendapat penglihatan, yang dimana Sebastian sedang berusaha masuk ke portal, sebuah alam gelap dan ada makhluk baru menyerang Alfea. Musa menelepon Bloomy, ia menyampaikan kondisinya. Musa tidak punya pilihan lain, ia harus menyelamatkan Flora sebelum sihirnya diserap. Dengan keterampilan Musa mengendalikan tongkat, ia mampu melemahkan 2 penyihir darah dan Flora bisa diselamatkan. Yuza. Okay. Sky sudah bergabung dengan spesialis lain. Atas arahan Pak Silpa, mereka diminta mundur sebelum pasukan Solaria datang. Sky menyempatkan diri menghubungi Bloomy. Saat mereka saling bicara, Sebastian mempengaruhi pikiran Sky. Ia mengambil alih ponsel Sky. Sebastian memerintah Bloomy agar keluar diam-diam. Bloomy pun keluar dari kediamannya. Rupanya sudah ada Grey menunggu. Sebastian memerintah Bloomy untuk tidak menyerang Grey. Jika iya, maka pria itu akan membunuh Sky. Tidak mau itu terjadi, Bloomy menjatuhkan ponselnya dan mengikuti arahan dari Grey. Stella ke hutan setelah menerima chat dari Bloomy. Tapi tidak ada Bloomy dan Sky di sana. Beatrix keluar. Stella memasang wajah jutek, ia masih tidak menyangka Beatrix adalah dalang jahatnya. Beatrix meminta untuk jangan salah paham dulu. Ia memperlihatkan kitab yang diambilnya. Beatrix menjelaskan tujuannya hanya ingin tahu rencana dari Sebastian. Sebastian ingin mengembalikan Asterdale dan ia menemukan caranya. Ada entitas di negeri kegelapan yang bisa menghidupkan orang yang mati. Sebastian ingin menghidupkan semua orang yang ada di Asterdale. Namun untuk memasuki negeri itu, dia harus menggunakan api naga. Dan saat ini Sky menjadi daya tawar. Stella harus segera menghentikannya. Stella masih ragu dengan Beatrix. Beatrix mencoba meyakinkan Stella. Dia mengatakan akan melakukan apapun untuk bertahan hidup. Dan dia juga sama seperti Bloomy, buta tentang masa lalunya. Bloomy tidak habis pikir dengan tindakan Grey. Aisyah sudah menerimanya tetapi dia malah berkhianat. Grey juga sebenarnya bingung. Ia jatuh cinta kepada Aisyah, namun di sisi lain ia ingin keluarganya hidup kembali. Sebastian telah terlanjur menyandra Sky. Bloomy tidak ada pilihan lain, ia bersedia memberikan sihirnya. Sebastian lalu meminta Bloomy untuk menyalurkan sihirnya pada kristal konvergensi yang ia ambil dari asrama. Di persembunyian spesialis, Tera tidak tahan melihat Bloomy yang berjuang sendirian. Flora dan Musa juga sedang terjebak di sekolah. Tera mengajak semuanya bergerak, tak harus menunggu pasukan Solaria datang. Semua setuju, seluruh spesialis mulai bersiap. Di sisi lain, Flora kekurangan herbal, ia menelepon Tera untuk membantunya. Walau sedikit khawatir dengan tindakan Flora, akhirnya Tera menunjukkan bahwa ada senyawa lain di kamar. Bloomy menghentikan sihirnya, ada yang mengganggu. Di kesempatan itu Bloomy meminta agar Sebastian menceritakan tentang asalnya. Sebastian mengalah, ia berkata jika ibu Bloomy juga mempunyai api naga. Bloomy telah lahir sejak 1000 tahun lalu saat perang kuno. Dan wanita itu melawan saat perang kemudian lepas kendali. Ribuan orang telah tewas. Ibu Bloomy merasa bersalah dan mengurung diri di negeri kegelapan. Ia tidak ingin mewariskan sihir api naga pada putrinya karena takut menjalani hal serupa. Ceritanya selesai. Bloomy melanjutkan penyaluran sihirnya. Flora memancing Scraper. Musa bingung bagaimana Flora menyuntikkan ramuan itu pada Scraper. Namun ternyata aksi Flora membuat Musa shock. Perempuan itu menyuntikannya pada bagian tubuhnya sendiri, agar saat Scraper menyerap sihirnya, mereka akan tewas. Musa pergi meninggalkan Flora sesuai dengan yang ia perintahkan.
Musa mulai bergabung dengan spesialis lain. Peri yang lain mulai terbebas. Aisyah, Stella, dan Tera mulai bergerak untuk masuk ke sekolah. Sebastian hampir 100% menerima api naga. Tapi tiba-tiba Beatrix datang, ia menjatuhkan Sky. Bloomy refleks melepaskan sihirnya dan memburu Sky. Kristal itu pecah. Sebastian murka, ia menatap Beatrix dengan marah. Saat Beatrix bersiap melawan, Sebastian terlanjur membanting Beatrix hingga terbentur sampai mengalami pendarahan. Bloomy marah, ia bangkit dengan sayapnya yang membara. Sebastian di situ menyembunyikan rasa takutnya. Ia menyayangkan Bloomy, padahal teman-temannya berjuang agar Bloomy tidak lepas kendali. Secara teknis teman-temannya ada di sini, ucap Aisyah. Mereka bertiga telah sampai. Aisyah mencoba menenangkan Bloomy agar tenang. Tiba-tiba Gray berteriak bahwa detak jantung Sky melemah. Bloomy lari memburu. Gray mencoba membantu dan menyuruh Sebastian berhenti melanjutkan. Sebastian tertawa. Sky masih hidup sedangkan Beatrix tewas. Pria itu menyayangkan aksi Beatrix yang sia-sia. Stella terkejut, ia berlari mendekati tubuh Beatrix. Bloomy marah tetapi kali ini sihirnya tidak muncul. Alhasil Sebastian kembali meledek. Stella menahan amarahnya yang membara. Kini mereka bertigalah yang harus berjuang. Ketiganya mulai membuka sihir sejati dengan berdamai dalam segala emosi seperti yang dikatakan Bu Dowling. Mereka mulai menyerang Sebastian. Bloomy mencoba menyerap sihirnya dari kristal. Kemudian ia bergabung. Sebastian berhasil dilumpuhkan. Seluruh peri kembali normal. Spesialis yang terpengaruh telah sadarkan diri. Bloomy memeluk Sky. Tiba-tiba Bloomy mendapatkan penglihatan lagi. Bloomy tidak beristirahat. Dia membaca dan mencoba memahami apa yang ada di kitab kuno. Apalagi hari ini ia mendapat penglihatan seperti sebuah petunjuk agar Bloomy pergi ke portal negeri kegelapan. Bloomy menuliskan surat terakhir untuk teman-temannya dan Sky. Bloomy pergi ke Santung, ia melihat portal itu. Sky datang meminta penjelasan Bloomy. Bloomy lalu mengatakan bahwa kehadirannya di Alfea sangat membahayakan dan seharusnya ia tidak di sini. Bloomy harus mencari ibunya di luar sana. Bohong jika Sky tidak menangis. Sky takut di dalam sana akan lebih berbahaya. Ia memeluk Bloomy untuk terakhir kalinya. Bloomy melambaikan tangan sebelum ia tidak terlihat. Paginya, Aisyah membaca surat Bloomy. Semua temannya telah menerima surat tersebut. Mereka berpelukan dan menangis. Sebelum season 2 berakhir, Aisyah menangis di sungai. Gray datang dan mengusap air matanya. Musa tersiksa dengan sihirnya dan memutuskan untuk belajar spesialis lebih serius. Sedangkan Stella, ia mendatangi makam Beatrix dan memberi bunga. Namun saat Stella meninggalkan pemakaman, keanehan mulai terjadi. Bunga tersebut layu dan sosok makhluk muncul di samping makam Beatrix. Sementara Bloomy, dia telah memasuki negeri yang gelap. Ia masuk ke sebuah gedung. Seorang perempuan berdiri membelakangi Bloomy. Rambutnya panjang pirang, ia masih kelihatan muda. Mom? Fate The Wings Saga Season 2 selesai. Bagaimana pendapat kalian tentang series Fate The Wings Saga Season 2 ini? Coba komen-komen ya di kolom komentar. Berikan juga penilaian kalian dari 1 sampai 100. Dan mari kita menunggu Fate The Wings Saga Season 3 yang rilisnya entah kapan ya. Sampai jumpa lagi di Season 3. Bye-bye.